Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak ya, Ibu Bapak guru, Ayah Bunda keluarga Fami semuanya. Terima kasih banyak yang sudah hadir di event kali ini. Saya jujur aja nih Tadina sangat senang sekali ya bisa berkesempatan untuk belajar bersama ya, belajar bersama dengan Ayah Bunda juga Ibu Bapak guru hari ini. Nah, izinkan saya sebetulnya di sini bukan untuk menggurui ya Teh Dina. Saya tidak akan menggurui ibu bapak guru di sini semua karena sama belajar ya Teh. Iya, saya yakin di sini semuanya sudah sangat sangat memiliki semangat untuk mendidik anak-anaknya juga kemudian pastinya sudah expert ya di bidangnya masing-masing. Nah, di sini izinkan saya untuk sharing sedikit pengalaman saya mengenai game based learning dan juga event mengenai board game land pada saat itu. Saya akan share screen. Baik, nah karena di sini itu judulnya Festival Literasi Game Seru, tentunya kita harus main game dong, Teh Dina. Ya, jadi di sini judul kali ini adalah bermain bermakna. Nah, apakah dari suatu permainan itu ada maknanya atau hanya main-main aja gitu ya? Karena biasanya nih, bahkan saya sendiri waktu itu sempat memiliki pemahaman bahwa oh kayaknya kalau gitu doang tuh nggak ada maknanya gitu ya. Maksudnya kalau misalnya anak main game atau anak seru-seruan aja gitu ya sama teman-temannya nggak ada maknanya. Apakah benar? Nah, mari kita bermain terlebih dahulu ya, Ibu Bapak, Ayah Bunda keluarga kami semuanya. Gamenya seperti ini ya. Nanti saya punya beberapa pertanyaan. Nah, Ayah Bunda atau Ibu Bapak ya Tadina ini saya panggilnya. Karena ini katanya khusus guru ya. Oh iya ya, tapi tadi ada orang tua Teh. Jadi iya. Bunda. Baik, Ayah Bunda keluarga Fami ya. Ayah Bunda keluarga Fami di sini saya akan mengajak bermain game terlebih dahulu ya. Nah, gamenya nanti akan ada beberapa pertanyaan. Lalu Ayah Bunda hanya cukup menjawabnya di kolom chat. Jadi boleh langsung jawab secepat mungkin ya. Nah, kan biasanya kalau main game gitu ya, cepet-cepetan gitu. Oke, jadi nanti langsung diketikkan saja jawabannya di kolom chat. Kita mulai ya permainannya. Oke, ini pertanyaan pertama. Sekolah, hal apa yang pertama kali dibayangkan atau teringat tentang sekolah? Boleh langsung diketikkan di kolom chat. Sudah banyak nih Teh yang ketik. Wah, pendidikan, kantin, teman, belajar, teman main. Guru. Guru. Oke, seragam. Bermain, cari ilmu, main. Guru galak cantik. Upacara. Cantik nih. Bekal jajan. Apa tuh? Jahit. Jahit apa itu? Yang lain. Apakah dari cabut? Cabut. Apa tuh cabut? Maksudnya kabur gitu ya kali ya? Kabur. Ya. Oke, menyenangkan. Wah, ini kayaknya bayangan sekolahnya itu sangat menyenangkan sekalinya, Masya Allah ya. Ini karena Bapak Ibu guru nih, Teh Dina nih. Oh, tugas ada yang sedih, tugas. Oke, tugas, kenangan. Aduh, ada yang mau uang jajan. Terus sekali ya jawabannya Bapak guru ini. Iya, PR teman. Baiklah, kalau misalnya dari segi bangunan sekolah itu sendiri, kira-kira apa yang pertama kali dibayangkan oleh Ayah Bunda keluarga Fami semuanya? Boleh langsung diketikkan di kolom chat. Terkait bangunan. Oh, tidak menyenangkan. Cukup nyaman, kotak, kaku. Megah. Wah. Kokoh. Oke, ada lagi yang lain lagi? Oke. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, oke, adakah yang sempat tadi membayangkan gambar ini? Teh Dina dulu kalau misalnya sekolah ngebayanginnya kayak gini nggak Teh bentukannya? Iya, betul. Masuk ke ruang ke gerbangnya, masuk kelas gitu ya, lihat papan tulis. Nanti ada guru, ada yang nanya di kelas.
Iya, itu sekolah pada saat itu ya. Nah, coba sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kesepakatannya kalau sudah ada pertanyaan boleh langsung dijawab di kolom chat. Oke. Sekarang ini dia pertanyaannya. Hal apa yang pertama kali dibayangkan atau teringat tentang sekolah di masa pandemi? Silakan. HP. Langsung dijawab. Udah langsung dijawab. HP, Zoom, online, kesel. Layar, smartphone, tugas. Jadi walaupun online tetap pakai masker. Rebahan. Pakai data, Google Classroom. Habis. Homeschooling. Oke, wah menarik sekali nih. Google Classroom, online, bosen kuota, gak ada murid, pusing, aduh. Iya ya, itu sangat dari hati sekali ya Teh Dina. Dikeluarkan nih hari ini ya, kayaknya betul, ya. Dikeluarkan hari ini. Seragam sempit, aduh. Ngantuk. Soalnya tadi belajarnya sambil ngemil nih, jadinya seragamnya sempit. Benar ya, sambil rebahan. Oke, kita lihat ya gambar selanjutnya. Nah, ini ya yang tadi mayoritas ayah bunda keluarga Fahmi sebutkan gitu. Ada yang aduh garuk-garuk gitu ya, anak aduh udah males. Terus kan jadi pembelajaran yang tadinya offline tatap muka, kita sebagai guru ditantang ya, dipaksa bahkan ditantang langsung dengan keadaan pandemi yang membuat kita harus membuat pembelajaran offline langsung ke online learning. Dan itu bagi saya pribadi itu sangat menantang, di mana harus menyiapkan pembelajaran, kemudian membuat video yang mungkin sebelumnya saya juga tidak terbiasa ya, membuat video pembelajaran, kemudian harus mengeditnya, jadi harus belajar secara cepat, akselerasi ya, ini kita semua akselerasi untuk bisa mempelajari digital ya, digital teknologi itu dengan lebih cepat. Namun tentunya ini semua tidak hanya mengenai tadi ya, mengenai pembelajaran yang berubah dari offline atau tatap muka ke online. Tapi apakah makna dari pembelajaran itu sendiri, pendidikan itu sendiri tetap masuk ya, tetap bisa anak-anak terima, tetap bisa guru sampaikan, lalu kemudian proses belajar mengajarnya itu tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, itu kan merupakan bagian dari tantangan yang kita temukan ya, ayah bunda keluarga Fahmi di manapun berada saat ini. Baik, nah di sini saya punya salah satu foto. Nah ini foto kegiatan Board Game Lane. Waktu itu kegiatannya tahun 2019 di Salatiga. Nah ini itu kegiatan yang intinya kita di sana bermain bareng, ngobrol bareng tentang apa? Tentang game. Nah kita bermain selama 2 hari. Utamanya di hari kedua itu kita langsung praktek. Ini waktu itu penyelenggaranya dari beberapa keluarga dan juga komunitas. Kemudian kita mencoba beberapa game. Waktu itu gamenya ada banyak sekali, ada sekitar 70-an board game. Jadi game ini sendiri tuh game based learning ini sendiri tuh tidak hanya berupa game online ya, game digital, tapi game yang non digital pun seperti misalnya catur, kemudian ular tangga. Nah, itu juga bisa kita terapkan di game based learning itu. Nah, jadi waktu itu saya di sini nih ada berperan sebagai ikan ya. Lalu kita bermain bersama dan itu seru sekali gitu ya. Kemudian saya merasakan bagaimana kedekatan dengan orang-orang baru yang waktu itu baru bertemu tapi kita sudah langsung senang gitu ya karena tujuannya adalah bermain. Oke. Nah, sebelum kita langsung ke lebih dalam tentang game based learning itu sendiri, nah kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu games, kemudian game based learning, dan ada istilahnya yang pengembangan dari game based learning ada gamification yang nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Ibu Mirna ya. Nah, ayah bunda keluarga Fahmi, siapa sih yang nggak suka main games? Ada nggak di sini yang nggak suka bermain? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya, hampir semua orang itu menyukai bermain gitu. Bahkan para peneliti pun ketika mereka masih kecil, mereka senang bermain gitu ya. Bahkan mungkin percobaannya itu sendiri, penelitiannya itu sendiri bisa jadi dijadikan bahan suatu permainan yang menurut mereka itu menyenangkan gitu. Sehingga bisa mewujudkan atau
menghasilkan suatu penemuan baru. Nah, jadi games itu sendiri bisa dilakukan mandiri maupun berkelompok ya. Namun biasanya ini tuh konotasinya lebih kepada hiburan, suatu hal yang menyenangkan yang nggak ada maknanya gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini ada game based learning. Nah, game based learning ini pembelajaran berbasis game. Artinya kita di sini belajar melalui hal yang menyenangkan itu tadi gitu ya. Ketika misalnya aku tuh kurang suka matematika, tapi kalau misalnya matematikanya belajar lewat ular tangga, nah itu aku jadi suka. Nah seperti itu kurang lebih secara singkatnya. Kemudian di sini ada gamification ya atau gamifikasi. Nah nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Mirna karena gamification dan game based learning ini sangat berkaitan erat. Jadi bisa dibilang tidak bisa terpisahkan gitu ya dari game based learning. Oke. Nah, game based learning itu kalau misalnya menurut Mas Eko Nugraha, beliau itu menganalogikan seperti bahan makanan. Jadi game itu ibarat bahan makanan ya, Ayah Bunda. Ada yang enak, ada yang baik, ada yang hambar, ada yang bahkan junk food ya, junk food yang mungkin kurang sehat atau bahkan sangat tidak baik ketika misalnya kita konsumsi. Nah, jadi untuk menemukan game yang cocok itu ya sama seperti memilah makanan itu tadi gitu ya. Untuk bisa cocok dengan pembelajaran nanti ayah bunda keluarga Fami di rumah, kita perlu memilah dan memilih permainan yang cocok untuk anak didik kita. Dan tentunya sesuai dengan indikator yang ingin kita terapkan, ingin kita sampaikan ya ke anak didik. Kemudian baik atau buruk ya dari game based learning itu sendiri atau dari kita bermain game. Nah, kalau misalnya ada ayah bunda keluarga Fami yang mengikuti dari sesi awal bersama dengan Mbak Vera, dengan Kak Mumu dan juga dengan Pak Luat sebelumnya, ini sudah dipaparkan dengan lebih detail ya oleh Mbak Vera. Nah, nanti bisa dicolek-colek lagi nih, siapa nih teman-temannya yang sebelumnya ikut di sesi sebelumnya. Jadi tentunya hal yang baik itu jika berlebihan akan berdampak buruk. Gitu. Itu secara singkatnya. Banyak sekali manfaat yang bisa kita raih dari game, dari pembelajaran berbasis game, namun kalau misalnya berlebihan akan menjadi akibat buruk. Itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan secara general. Kemudian di sini saya punya satu tips yang insya Allah mudah diingat ya oleh ayah bunda keluarga Fami untuk menghadirkan makna dalam bermain game. Bahkan ini mungkin nggak hanya dalam bermain game ya, tapi dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi saya menemukan, ini merupakan hasil penemuan saya selama kurang lebih 3 tahun berada di TK. Jadi saya menganalogikannya ya, jadi membuat singkat, tipsnya itu adalah seru, sukai, ya sama ya kayak festival hari ini. Nah, sukai, ekspresif, rasakan, upayakan. Jadi sukainya itu adalah kita suka dulu nih dengan metode ini gitu. Kita coba, kita gali apa sih metode game based learning itu. Kita cari tahu lebih dalam. Karena kalau misalnya hanya mengetahui dari saya aja atau hanya dari nanti pemateri yang disampaikan aja, mungkin bisa jadi itu kurang gitu. Kurang maksudnya untuk kita bisa menyukai hal tersebut. Gitu ya. Jadi kita sukai dulu, kemudian setelah disukai, setelah kita mencoba untuk suka, nah ekspresif itu dalam artian kita harus jujur dengan ekspresi yang kita sampaikan. Ketika bermain game, bahkan nggak hanya bermain game ya, nah tapi karena di sini konotasinya game, jadi ketika bermain game kita perlu menyampaikan ekspresi yang jujur. Yang jujur dalam artian ketika misalnya anak curang, kita sampaikan itu tidak baik gitu ya. Ketika misalnya anak itu menang, wah kita juga perlu legowo ya, karena kan menang dalam game, bermain dalam game itu tidak hanya tentang menangnya aja, tapi di sana anak juga belajar untuk menyelesaikan dari satu level ke level selanjutnya. Kemudian anak juga belajar tentang moralitas, di mana jujur itu merupakan satu kunci besar dalam bermain game itu sendiri. Kemudian R-nya rasakan. Rasakan kalau kita itu sedang bermain dengan mereka, sedang belajar dengan mereka. Jadi jadikan diri kita itu teman bermain, teman belajarnya mereka. Gitu ya. Yang mana itu nanti efeknya akan berakibat ke bonding, ke kelekatan bersama anak didik kita. Jadi anak akan lebih mudah percaya, kemudian anak juga akan nyaman belajar dengan kita. Kemudian yang terakhir adalah upayakan. Nah, ini upayakan bahwa game yang kita berikan itu ke anak
aman ya. Aman dalam artian tadi yang sudah mungkin Pak Nyoman singgung mengenai rating game ya. Rating game di mana usia ya, berarti sesuai dengan tahap perkembangan anak atau tidak. Kemudian apakah konten di dalam gamenya itu sesuai dengan indikator yang ingin kita capai nantinya untuk anak didik kita gitu. Kemudian apakah waktunya cocok gitu ya, lama sebentarnya itu kan sebetulnya bisa kita kita modifikasi ya. Ibu bapak guru pasti sudah paham gitu ya mengenai memodifikasi timeline di kelas. Nah, seperti itu Ayah Bunda. Jadi upayakan juga anaknya bermainnya aman gitu, tidak tidak ada hal-hal yang berbahaya di sekitarnya atau dia malah akan menimbulkan agresivitas dari anak itu sendiri. Gitu ya. Jadi bisa diingat Ayah Bunda keluarga Fami. Tipsnya adalah seru, sukai, ekspresif, rasakan dan upayakan. Nah, di sini saya coba mengutip perkataan dari Bapak Mendikbud kita semua hari ini ya, Bapak Nadiem Makarim, bahwa esensi dari Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid kita untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Jadi di sini saya ingin mengajak melalui game-based learning ya. Game-based learning ini hanya merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara ya. Jadi ini hanya salah satu cara, metode dalam pembelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk memunculkan potensi anak melalui permainan yang penuh makna. Karena selain memunculkan potensi anak, justru saya sendiri juga merasa tertantang dan semakin ingin untuk berinovasi lebih jauh, lebih dalam lagi, berkreativitas lagi dengan game maupun dengan pembelajaran dengan metode-metode yang diterapkan di sekolah maupun ke anak didik saya. Seperti itu Teh Dina, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.